juga teman-teman. Panjang terus kemejanya boleh. Indonesia jadi surga barang bekas dari luar negeri. Sejak 2023, pemerintah Indonesia gencar menindak baju bekas impor. Tapi nyatanya impor baju bekas masih banyak terjadi. Per Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat impor baju bekas yang masuk ke Indonesia sebanyak lebih dari 1.200 ton. Bahkan dalam 4 tahun, ada lebih dari 5.000 ton baju bekas masuk ke Indonesia. Indonesia juga jadi magnet bagi kiriman limbah dari berbagai negara. Menurut data Eurostat melalui Goodstats, Indonesia menjadi salah satu negara penerima kiriman sampah plastik dalam jumlah besar dari Uni Eropa. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor sampah terbesar di dunia. Diawali bahwa kebijakan penggunaan sumber bahan bakar yang alternatif, yang dulunya menggunakan batu bara, ya mungkin di situ banyak karbon yang teremisi di situ, diganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, ternyata memang yang sampah ini, menurut penelitian dari teman-teman SDM, ini bisa diolah menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan gitu. Selain masih mengimpor sampah plastik, Indonesia juga masih bergantung akan impor mesin dan alat berat dari luar negeri, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai pemasok utama. Sepanjang Januari hingga November 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor mesin dan alat berat tercatat sebesar 541 triliun rupiah dengan volume 4,25 juta ton. Selain impor barang bekas dan sampah, di Indonesia juga banyak bisnis barang rongsokan yang sudah dilakukan sejak lama. Bisnis rongsokan dimulai dari pemulung dan pengepul kecil yang mengumpulkan barang bekas seperti botol bekas, plastik, besi tua, tembaga, hingga kertas dan kardus untuk dijual kembali atau didaur ulang. Perputaran uang dalam bisnis rongsokan tak bisa dipandang sebelah mata, bisa mencapai 20 hingga 80 juta rupiah per hari. Soal keuntungan, bos rongsokan bisa meraup 1,5 miliar hingga 2 miliar rupiah per tahun. Wah, jumlah yang fantastis ya pemirsa. Berbicara bisnis barang rongsokan, Kecamatan Panguragan yang ada di Kabupaten Cirebon dikenal sebagai pusat rongsokan terbesar di Indonesia. Dari jumlah penduduk lebih dari 44.000 jiwa di Kecamatan Panguragan, 35% diantaranya memiliki mata pencaharian di bidang rongsokan. Selain menjadi bos rongsokan, ada pula yang menjadi pengepul dan pekerjanya. Usaha ini udah digeluti warga di kecamatan tersebut, bahkan diperkirakan sejak sebelum zaman kemerdekaan. Pantesan bisnis barang bekas ini jadi ikon ekonomi lokal dan udah jadi mata pencaharian turun-temurun yang menghidupi banyak keluarga. Kalau di Cirebon ada kampung rongsokan, di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, ada kuburan pesawat terbang yang sudah jadi rongsokan. Area ini sebenarnya disewa oleh seseorang dari tahun 2019 untuk dijadikan gudang penyimpanan belasan pesawat bekas yang dibeli dari bandara-bandara di Indonesia. Pesawat-pesawat bekas ini dijual sebagai suku cadang, didaur ulang, atau dijual besi tuanya. Di Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo juga ada bisnis serupa, yakni jual beli bangkai pesawat bekas. Pesawat-pesawat itu dijual untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sarana edukasi penerbangan, hingga dekorasi pemanis restoran atau kafe bertema aviasi. Satu unit pesawat jenis Kasa 212-200 dibanderol dengan harga 1,2 miliar rupiah. Sedangkan satu badan pesawat Boeing 737-200 dibanderol sekitar 2,2 miliar rupiah. Harga itu sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan. Wah, bisnis pesawat bekas ini menggiurkan banget ya pemirsa. Lagi ada di
mana bang? Mall barang rongsok. Lokasi Depok. Depok ya. Ini tempat barang rongsok di sini nih tuh. Ini. Hah? Jadi berapa? Itu 600. 600.000. Beli mito limbat tapi. Kali udah dapat hati. Nih, yang mau suka biologis. Biologis. Motor. Gokil. Kayaknya gue bisa nih usaha kayak gini nih. Bisa. Mall Rongsok ini berlokasi di Jalan Bungur Raya, Beji, Depok, Jawa Barat. Dari luar, tumpukan barang-barang rongsokan yang dijual sudah bisa terlihat karena Mall Rongsok yang terdiri dari 3 lantai itu memiliki konsep semi terbuka. Mall ini menjual beragam barang bekas seperti furniture, barang elektronik, buku, koper, speaker, kabel, TV tabung, hingga spare part kendaraan dijual di mall ini. Yes, kita telah mencapai kesepakatan bersama sahabat aku, abang siapa bang? Hah? Abang Ius. Abang Ius, abang menggunakan ya deal or not good deal. Kalian yang tahu ya guys ya, para pecinta barang-barang vintage dan barang-barang retro. Yang mau datang aja langsung ke Mall Rongsok. Nice. Di Ciputat, Tangerang Selatan, ada wilayah yang dikenal dengan Kampung Robot. Di sana barang rongsokan diubah menjadi robot unik dan edukatif. Di halaman Kampung Robot, setidaknya ada 50 robot yang dipajang. Ukuran robot-robot itu juga bervariasi. Ada yang 1 meter dan ada yang paling tinggi mencapai 6 meter. Menariknya, komponen utama pembuatan robot itu dari barang-barang bekas, seperti CPU komputer, tabung gas, knalpot, rantai sepeda, persneling, dan lain sebagainya. Kemudian robot-robot itu diberi warna agar menyerupai karakter robot aslinya. Kampung Robot ini dibangun untuk komunitas belajar robotik dan menjadi wadah bagi anak-anak untuk melatih kreatif, inovatif, dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, tren belanja dan bisnis barang pre-love semakin populer di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda yang mulai lebih sadar terhadap pengelolaan keuangan dan gaya hidup berkelanjutan. Nih aku punya crop cantik-cantik banget. Ada juga blondoy. Nih, hitam. Ini blondoy nih guys, cantik banget warna putih. Perubahan preferensi konsumen yang tidak lagi selalu mengutamakan barang baru membuat pre-love menjadi alternatif menarik, apalagi dengan dukungan media sosial dan marketplace yang memudahkan transaksi. Tapi benarkah pre-love jadi era tren fashion berkelanjutan? Salah satu sisi gelap fenomena pre-love yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana tren ini justru membuka jalur baru bagi sampah dunia masuk ke Indonesia. Di banyak kota, terutama pelabuhan-pelabuhan besar seperti Surabaya dan Batam, masuk ribuan ton pakaian bekas dari luar negeri setiap tahunnya. Dan baik diantaranya dibawa secara ilegal.